Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start dari posisi keempat langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi. Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam satu lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin. Saya tahu akan sulit mengejar Marc hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Marc atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir, Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim,
ujar Marquez dengan senyum puas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang. Pembalap veteran asal Spanyol, Marc Marquez, menunjukkan kelasnya dengan tampil dominan dan berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Lusail pada Minggu dini hari. Kemenangan ini menjadi penegasan bahwa Marquez masih menjadi kekuatan besar di lintasan MotoGP, meskipun musim ini penuh dengan talenta muda yang haus kemenangan. Sprint race yang menjadi bagian dari seri pembuka musim MotoGP 2025 ini berlangsung dalam kondisi lintasan yang ideal. Suhu udara yang relatif stabil dan cuaca yang bersahabat membuat balapan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal. Tak butuh waktu lama, Marc Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya dengan mengambil alih posisi terdepan begitu lampu start padam. Marquez yang kini membela tim Ducati tampil tanpa celah. Sejak awal balapan, ia memimpin dengan tempo yang konsisten dan minim kesalahan. Hanya sekali posisinya tergeser, yaitu ketika sang adik, Alex Marquez, berhasil menyalipnya di tikungan keempat pada lap kelima. Namun, Marc cepat merespons. Ia kembali merebut posisi terdepan di tikungan berikutnya, menunjukkan kecerdikan dan pengalamannya dalam membaca celah. Balapan yang luar biasa. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim memberikan setting terbaik hari ini, ujar Marc Marquez usai balapan. Alex memberikan tekanan yang hebat, tapi saya tahu di mana harus menyerang kembali. Podium MotoGP Qatar 2025 ini terasa spesial bagi keluarga Marquez. Alex Marquez, yang juga tampil impresif sepanjang balapan, finish di posisi kedua. Ia menjaga konsistensi dan kecepatannya sejak start hingga akhir, dan nyaris saja memberikan kejutan ketika menyalip kakaknya. Namun, harus puas di posisi 2 setelah tidak mampu membalas manuver Marc di lap-lap terakhir. Saya bangga bisa berbagi podium dengan Marc. Tentu saya ingin menang, tapi hari ini Marc terlalu kuat, kata Alex dengan senyum bangga. Kemenangan Marquez bersaudara ini juga menjadi sinyal bagi para pesaing bahwa musim 2025 tak akan mudah. Kombinasi pengalaman, teknik, dan dukungan motor Ducati yang mumpuni menjadikan mereka duo berbahaya. Franco Morbidelli yang memulai dari baris kedua berhasil mengamankan podium terakhir dengan performa solid. Meskipun tak secepat duo Marquez, pembalap Italia ini mampu menjaga ritme balapan dan menunjukkan ketahanan luar biasa di bawah tekanan. Di dua lap terakhir, Morbidelli mendapat ancaman serius dari Fabio Quartararo dan Fermin Aldeguer. Kedua pembalap tersebut sempat memperkecil jarak hingga kurang dari setengah detik, namun Morbidelli tidak goyah. Ia menutup celah dengan cermat dan mempertahankan posisi 3 hingga garis finish. Dua lap terakhir benar-benar menegangkan. Fabio dan Fermin sangat cepat, tapi saya berhasil menutup semua jalur dengan baik, ungkap Morbidelli. Podium ini sangat berarti untuk saya dan tim setelah musim lalu yang sulit. Salah satu cerita menarik dari balapan ini datang dari Francesco Bagnaia. Rekan satu tim Marc Marquez di Ducati tersebut tampil kurang meyakinkan di sebagian besar balapan. Bagnaia sempat tercecer hingga posisi 11 selama beberapa lap. Baru di fase akhir balapan, Bagnaia mulai menunjukkan kecepatan sebenarnya. Ia menyalip beberapa pembalap di 3 lap terakhir dan akhirnya mengamankan posisi 8. Tidak seperti yang saya harapkan, tapi kami tahu apa yang harus diperbaiki. Masih ada balapan utama besok, dan saya yakin kami bisa lebih kompetitif, ujarnya. Dengan kombinasi performa motor Ducati yang superior dan pengalamannya,
Marquez tampaknya masih menjadi kandidat kuat untuk perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, hasil impresif dari Alex Marquez dan Franco Morbidelli menunjukkan bahwa kompetisi musim ini akan lebih merata. Balapan utama yang akan digelar malam nanti waktu Qatar tentu menjadi ajang pembuktian lanjutan bagi para pembalap untuk mengukuhkan posisi mereka di awal musim. Sprint Race MotoGP Qatar 2025 menghadirkan drama, aksi, dan cerita keluarga yang menarik. Marc Marquez membuktikan bahwa meskipun usianya tak lagi muda, ia masih menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. Alex Marquez dan Franco Morbidelli pun tampil meyakinkan dan memberi warna di podium. Dengan jadwal balapan utama yang masih menanti, para penggemar MotoGP sudah pasti tak sabar melihat aksi selanjutnya. Marc Marquez lanjutkan dominasi, sukses raih pole position di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat tim Ducati berhasil mencuri perhatian dunia MotoGP dengan meraih pole position di Grand Prix Qatar 2025, Sabtu malam waktu setempat. Dengan catatan waktu luar biasa 1 menit 50,499 detik, Marquez tidak hanya menjadi yang tercepat, tetapi juga mencetak rekor lap baru di sirkuit internasional Lusail, menandai kembalinya dominasi sang juara dunia 8 kali itu. Pole position ini menjadi penegasan bahwa musim 2025 benar-benar menjadi panggung kebangkitan Marquez. Setelah performa impresifnya dalam sesi latihan bebas selama akhir pekan, Marquez tampil nyaris sempurna di sesi kualifikasi. Mengendarai Desmosedici GP24 Hybrid yang menjadi andalan Ducati musim ini, Marquez melibas lintasan Lusail dengan kepercayaan diri tinggi, stabilitas luar biasa, dan agresivitas khas yang menjadi ciri khasnya sejak awal karir. Catatan waktu 1:50.499 milik Marquez mematahkan rekor sebelumnya yang bertahan sejak musim 2023. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung ketat, Marquez sempat bersaing ketat dengan Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Namun, di lap terakhir kualifikasi, Marquez membuktikan kelasnya. Dengan presisi dalam setiap tikungan dan keberanian mengambil risiko di sektor terakhir lintasan, ia berhasil mematahkan dominasi Alex Marquez di kualifikasi dan menyegel pole position ketiga kalinya dalam race perdana MotoGP 2025. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim hari ini. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk menemukan setup yang pas, dan ketika semuanya klik, saya tahu saya bisa melakukan sesuatu yang spesial, ujar Marquez dalam wawancara usai kualifikasi. Desmosedici GP24 ini luar biasa, dan saya merasa sudah benar-benar menyatu dengannya. Performa Marquez sebenarnya sudah terlihat sejak hari pertama sesi latihan bebas. Ia menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam ritme balapan maupun time attack. Di FP3, meskipun sempat tertahan di posisi ketiga, ia masih menunjukkan potensi luar biasa yang kemudian terbukti di sesi kualifikasi. Kepercayaan dirinya terlihat jelas sejak awal musim. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan masa sulit bersama Repsol Honda, Marquez kini tampil lebih segar bersama Ducati. Perpindahan ini terbukti sebagai langkah brilian yang membuka lembaran baru dalam karir sang juara. Pole position Marquez juga memperkuat dominasi Ducati di awal musim MotoGP 2025. Dengan motor hybrid terbaru mereka, Desmosedici GP24, tim pabrikan asal Italia itu tampil mengesankan, menyapu posisi terdepan di beberapa sesi latihan dan kualifikasi. Dengan teknologi aerodinamika terbaru dan sistem tenaga yang lebih efisien, motor ini memberikan keseimbangan antara kecepatan di trek lurus dan kelincahan di tikungan. Marquez memanfaatkan potensi maksimal motor ini, dan kombinasi antara pengalaman serta keagresifannya menjadikannya pembalap yang sangat berbahaya musim ini. Dengan pole position ini, Marquez akan memulai sprint race dan balapan penuh dari posisi terdepan, memberi keuntungan strategis besar. Mengingat karakteristik sirkuit Lusail yang memiliki lintasan lurus panjang dan beberapa tikungan teknikal, start yang baik akan sangat krusial. Namun Marquez tidak akan menghadapi balapan yang mudah. Bagnaia, sebagai juara bertahan, pasti akan memberikan perlawanan sengit. Ditambah lagi,
Jorge Martin yang musim ini tampil konsisten juga mengincar kemenangan perdananya. Persaingan di barisan depan diprediksi akan berlangsung ketat. Kami tahu besok akan jadi hari yang panjang. Sprint race dan balapan penuh punya tantangan masing-masing, tapi saya siap, kata Marquez. Target saya jelas, kemenangan. Hasil ini memberi angin segar bagi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Setelah hasil positif di seri pembuka, tambahan poin dari sprint race dan balapan penuh di Qatar bisa langsung menempatkannya di puncak klasemen sementara. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez selalu kesulitan di awal musim karena berbagai faktor. Namun tahun ini, semuanya tampak berbeda. Banyak pengamat menilai bahwa musim 2025 bisa menjadi musim kebangkitan Marc Marquez. Dengan motor kompetitif, kondisi fisik yang jauh lebih baik, dan pengalaman segudang, ia dianggap sebagai kandidat kuat juara dunia tahun ini. Penampilan dominan di Qatar memperkuat anggapan tersebut. Atmosfer MotoGP di Qatar benar-benar terasa hidup kembali, dan Marquez menjadi salah satu pusat perhatian utama. Marc Marquez telah mengirim pesan jelas kepada seluruh pesaingnya. Dirinya belum habis. Pole position di Qatar bukan hanya kemenangan kecil, tetapi sinyal kuat bahwa ia kembali bersaing di level tertinggi. Dengan performa cemerlang dan semangat tak pernah padam, Marquez kini kembali menjadi sosok yang ditakuti di grid MotoGP. Dunia balap roda 2 bersiap menyaksikan babak baru dalam saga sang legenda, dan semuanya dimulai dari Lusail, Qatar. Marc Marquez pesimis juara di MotoGP Qatar 2025, jagokan Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli mengejutkan di puncak hasil praktisi. Jelang balapan seri MotoGP 2025 di sirkuit internasional Losail, Qatar, aura optimisme belum sepenuhnya dirasakan oleh Marc Marquez. Rider anyar tim pabrikan Ducati itu justru mengaku pesimis bisa langsung memperebutkan gelar podium di seri MotoGP Qatar. Dalam pernyataannya, Marquez secara terbuka menjagokan Francesco Bagnaia sebagai kandidat kuat pemenang di Qatar, menyusul performa impresif Bagnaia selama sesi latihan bebas. Yang lebih mengejutkan lagi, hasil praktisi hari ini justru dipimpin oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli. Rider berdarah Brasil Italia itu tampil mengejutkan dengan mencatat waktu tercepat, mengungguli Bagnaia di posisi kedua dan Marquez yang harus puas di peringkat ketiga. Marc Marquez memang menjadi sorotan utama musim ini setelah keputusannya meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati dan saat ini berlabuh di tim utama pabrikan Ducati. Setelah musim-musim sulit bersama Honda, publik berharap Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya dengan motor Desmos Medici GP24. Namun, juara dunia 8 kali itu justru mengaku belum terlalu yakin dengan peluangnya di seri perdana. Aku masih dalam proses adaptasi yang serius. Motor ini punya potensi besar, tapi aku butuh lebih banyak waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan gaya balap Ducati, ujar Marquez kepada media setelah sesi latihan bebas. Target realistis saya di Qatar adalah finish 5 besar. Kalau bisa podium, itu bonus besar. Marquez bahkan dengan rendah hati menyebut nama Francesco Bagnaia sebagai favorit juara di Qatar. Bagnaia punya kecepatan yang luar biasa sejak juara di kota. Dia sudah paham betul bagaimana memaksimalkan potensi Ducati. Melihat catatan waktunya hari ini, dia adalah favorit utama, ujar Marquez. Namun semua prediksi terbalik saat hasil praktisi resmi diumumkan. Alih-alih Bagnaia atau Marquez, justru Franco Morbidelli yang mencuri perhatian. Pembalap yang musim ini menempati kursi di tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team menggantikan Marco Bezzecchi, tampil impresif dan konsisten di sepanjang sesi. Morbidelli mencatat waktu terbaik 1 menit 51,342 detik, unggul tipis dari Bagnaia yang berada di posisi kedua dengan 1 menit 51,408 detik. Sementara itu, Marquez menempati posisi ketiga dengan 1 menit 51,523 detik. Hasil ini tentu menjadi kejutan besar, mengingat Morbidelli sempat diragukan pasca performanya yang inkonsisten di musim sebelumnya bersama tim pabrikan Yamaha.
Namun dengan motor Ducati GP24 yang ia gunakan musim ini, performanya melonjak signifikan. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tim bekerja luar biasa, dan saya punya feeling yang sangat bagus di Losail, kata Morbidelli setelah sesi usai. Tapi ini baru latihan. Kami masih harus bekerja keras untuk kualifikasi dan tentu saja balapan. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menunjukkan konsistensinya sebagai juara bertahan. Walau tidak mencatat waktu tercepat, catatan waktu dan ritme race-nya tetap yang paling stabil. Bagnaia terlihat tidak terlalu menekan untuk satu lap tercepat, dan lebih fokus pada simulasi race pace. Saya cukup puas dengan hasil hari ini. Tujuan kami adalah menyiapkan motor untuk balapan, bukan hanya satu lap cepat. Tapi tetap saja, Franco tampil luar biasa. Saya tidak terkejut, dia pembalap hebat, kata Bagnaia. Juara dunia 2 musim berturut-turut itu memang menjadi favorit kuat musim ini. Dengan motor terbaru dari Ducati Lenovo Team, ia menunjukkan bahwa statusnya sebagai Raja MotoGP saat ini bukan tanpa alasan. Yang menarik dari sesi praktici ini adalah dominasi penuh motor Ducati. 5 besar semua diisi oleh rider Ducati. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pabrikan asal Italia itu masih menjadi penguasa grid musim 2025. Persaingan internal antar pembalap Ducati pun diprediksi akan memanas. Selain Bagnaia dan Marquez, ada pula Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang semua tampak kompetitif. Ducati punya armada pembalap terbaik saat ini. Tapi itu juga membuat balapan lebih sulit karena kita bersaing tidak hanya dengan pabrikan lain, tapi juga dengan sesama pengguna Ducati, ujar Marquez. Setelah hasil latihan bebas ini, semua mata kini tertuju pada sesi kualifikasi yang akan berlangsung Sabtu malam waktu setempat. Dengan jarak waktu yang sangat tipis di antara para pembalap teratas, sesi kualifikasi dipastikan berlangsung ketat. Jika Morbidelli bisa mempertahankan performanya, bukan tidak mungkin ia meraih pole position pertamanya dalam beberapa musim terakhir. Sementara Marquez tentu akan berusaha menutup gap dari 2 rider di depannya. Namun seperti yang sering dikatakan oleh para rider, hasil praktis belum tentu mencerminkan hasil race. Balapan di Qatar selalu menyimpan kejutan, dan dengan kondisi suhu yang bisa berubah drastis di malam hari, strategi dan manajemen ban akan menjadi faktor penentu. Marc Marquez mungkin merendah, tapi seperti kata pepatah lama di MotoGP, jangan pernah abaikan sang juara dunia 8 kali. Siapa tahu, justru dari posisi pesimis ini, ia kembali mengejutkan dunia.